halaman 253, nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Min amali salafis salihin, di antara amal perbuatan ulama salaf soleh terdahulu, annahum ma yahtaruna illa fisnataini, bahwasanya mereka tidaklah berhati-hati kecuali dalam dua perkara. Mereka sangat hati-hati dengan dua perkara. Fi arba'in nisa'i, yang pertama pada abdo jam'u bud'in bimaknal farji. Abdo artinya adalah kemaluan. Yang pertama fi abda'in nisa'i, dalam kemaluan perempuan. wa fi amwalin nasi, Yang kedua dalam harta manusia. fayakhuduna fi jami'i dzalika bil ahwati, Maka mereka menjadikan semua itu dengan sangat hati-hati. qala al-imam asy-sya'rani rahimahullahu, Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, sami'a al-Hasan bin Ali radhiyallahu sami'a al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma syakhsan yaqulu, Sayyidina Hasan bin Ali mendengar seseorang berdoa, Allahumma rzuqni halalan safiyan, ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang halal yang murni. faqala lahu ya hadha sal rabbaka rizqan la yu'adzibuka alaihi, Maka beliau berkata kepadanya, ya hada, wahai fulan, mintalah kepada Tuhanmu akan rezeki yang tiada Allah akan menyiksamu atas rezeki itu. fa innal halala safi Sofia, fa innal halala safiya innama huwa rizqul anbiya'i alaihimus salatu wassalam, karena rezeki yang halal yang murni itu hanya rezekinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau buat kita rezeki yang paling halal cuma satu, apa itu? Air hujan, udah gak ada lagi udah. Itu sepaling halalnya makanan minuman buat kita cuma satu, udah, air hujan. kana Bishrul Hafi rahimahullahu ta'ala minal wari'ina, Adalah Bishr al-Hafi rahimahullah termasuk diantara orang yang sangat wara. faqila lahu min aina ta'kulu, Ditanyakan kepadanya, dari mana kau makan? faqala min haitsu ta'kuluna, Beliau menjawab, dari arah yang kalian juga memakannya. walakin laisa man ya'kulu wa huwa yabki kaman ya'kulu wa huwa yadhaku, Akan tetapi tidaklah sama orang yang makan dalam keadaan menangis seperti orang yang makan dalam keadaan tertawa-tawa. idza sadaqa al-'abdu fi talabil halali istakhrajahu Allahu min bainil harami wasyubhati, Apabila benar-benar seorang hamba dalam mencari yang halal, maka Allah akan mengeluarkan dari dirinya dari antara perkara yang haram dan perkara yang syubhat. kama yastakhrijul labana min baini farthin wa damin, Sebagaimana Allah mengeluarkan susu dari antara tai dan darah. Kalau memang dia benar-benar berusaha mencari yang halal, maka
Allah akan mengeluarkannya dari antara perkara haram dan syubhat, benar-benar rezeki yang halal. Sebagaimana Allah mengeluarkan susu dari tengah-tengah antara tai dan darah. Susu itu kan keluar dari tengah-tengah antara tai dan darah, tapi dia suci. Itu perumpamaan. Susu itu keluar di antara tengah-tengah antara tai sama darah. Dua-duanya najis, tapi keluar susu yang murni, yang halal. Maka begitulah seandainya orang hidup di zaman yang penuh dengan keharaman, hidup di zaman yang penuh dengan syubhat, tapi dia benar-benar berusaha mencari nafkah yang halal, maka Allah akan memberikannya nafkah-nafkah yang halal seperti susu keluar antara tai dan darah. Wa fil athari, Di dalam athar, al-haramu ya'tika juzafan wal halalu la ya'tika illa qutan. perkara haram itu akan datang kepadamu juzafan. Syai'un awalnya juzafan itu syai'un la yu'lamu kailuh aw waznuh indal bai' aw syira'. Awalnya juzaf itu adalah ukuran yang tidak diketahui timbangannya, ukurannya ketika orang itu melakukan transaksi jual beli. Artinya keharaman itu datang kepadamu secara berlimpah-limpah. Keharaman itu datang kepadamu secara berlimpah-limpah. Sedangkan kehalalan itu tidaklah datang kepadamu kecuali hanya untuk kebutuhan makanan pokok aja. Kalau emang rezekinya itu hanya cukup untuk makan sehari-hari, benar-benar halal itu. Tapi kalau rezekinya itu berlimpah-limpah, banyakkan yang kebuang-buang sama yang kepake, berarti ada bagian-bagian keharaman di situ. Ya. Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala, Dan kepadanya isyarat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iztatihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Ingatlah ketika datang kepada mereka ikan-ikan di hari Sabtu syur'an. Syur'an mengapung-ngapung di atas air. Sedangkan di hari selain Sabtu, la ta'tihim, ikan itu tidak pernah datang kepada mereka. Tuh. Kalau di hari Sabtu, ikan surloan pada ngapung di atas permukaan air, dicomotin aja bisa. Karena itu haram itu. Yang diambil dengan cara yang mudah, yang berlimpah, itu haram karena munculnya di hari Sabtu. Wa yauma la yasbitun, sedangkan di hari selain hari Sabtu, la ta'tihim, ikan itu kagak datang kepada mereka, gak muncul kepada mereka. Susah bener. Sampai tegir yang dibacain sholawat kan. Kagak dapat juga. Warada fi ba'dil ahadithi, Dan telah warid pada sebagian hadis, an-nasu arba'atu aqsamin, manusia itu terbagi kepada 4 bagian. rajulun iktasabal mala min haramin wa anfaqahu fil harami fadzalika fin nari. Yang pertama, seseorang yang mengusahakan harta yang haram lalu menafkahkannya pada hal-hal yang haram, maka semua itu ada di dalam neraka. Wa rajulun iktasabal mala min haramin wa anfaqahu fil halali
وذلك في النار. Yang kedua, seseorang yang mengusahakan harta dari cara yang haram lalu membelanjakannya dalam perkara yang halal, maka semuanya itu di dalam neraka. ورجل اكتسب المال من حلال وأنفقه في الحرام وذلك في النار. Yang ketiga, seseorang yang mengusahakan harta dari yang halal lalu membelanjakannya untuk yang haram, maka semuanya itu berada di dalam neraka. ورجل اكتسبه من حلال وأنفقه في الحلال فهذا هو الناجي ولكن بعد الحساب. Yang keempat, orang yang mengusahakan harta dari yang halal lalu menafkahkannya dalam yang halal, maka inilah orang yang selamat, akan tetapi setelah proses perhisaban. Nanti dihisab belum tentu selamat juga. Ya Allah, itu namanya harta tuh. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya aja masih ada perhisaban, haramnya jelas siksaan. Cukup ya? Maqala wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus salati niyatu qat'is salati wa taraddudu fi qat'iha wa ta'liqu qat'iha bi syai'in wa tatwilur ruknil qasiri wa inkishaful awrati illam tustarhala wa waqu'un najasati wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wal inhirafu anil qiblati wa adamus sujudi ala ahadil a'dha'is sab'ati wa adamut tuma'ninati wa adamu sama'i nafsihi fil arkanil qawliyati. Hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, niat memutuskan sholat. Niat memutuskan sholat, gue batalin kagak jadi, udah batal sholatnya itu. Terus ragu-ragu dalam memutuskan sholat. Gue batalin apa kagak ya? Udah batal sholatnya itu. Menggantung memutuskan sholat dengan sesuatu. Kalau ada tamu datang, sholat saya mau batalin, udah batal sholatnya itu. Memanjangkan rukun yang pendek. Seumpama duduk di antara dua sujud, itu rukun pendek, dipanjangin, batal. Terbuka aurat jika tiada ditutup dengan segera. Terus kejatuhan najis jika tidak langsung dijatuhkan dengan tanpa menanggungnya. Seumpama dia ada najis di kain, kalau dia bersihinnya begini, ini namanya bihamlin najasa, batal. Dia kalau begini, berarti bihamlin najasa, dia bawa najis, itu batal. Mestinya bagaimana? Gini. Atau seumpama di sejadahnya ada tai cicak kering di sejadahnya dia. Kalau dia ngambil begini, batal. Namanya hamlun najasa. Supaya nggak batal, ambil aja gini tuh, ambil. Selanjutnya berpaling dari kiblat. Sebelum mengucapkan huruf mim, waktu mengucapin salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, batal sholatnya. Karena sudah berpaling dari kiblat sebelum selesai mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamualaikum. Terus tiada sujud
pada salah satu anggota sujud yang 7. Ya, terus gampang. Tiada tumakninah pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya, gampang. Tiada memperdengarkan suara ke telinganya sendiri pada rukun qauliyah, rukun ucapan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat dan membaca salam. Rukun qauliyah ya wajib didengar oleh telinganya sendiri. Seumpama dia baca fatihah nih, fatihah di bawah wajahnya lah kegesan, tiba hanya komat kami doang, lah harus kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allah kedengeran, harus kedengeran oleh telinga. Atau takbiratul ihram jangan. Lah, bukan talapus itu namanya. Kalau talapus itu ada suara, ada hurufnya, harus kedengeran. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Batasan suaranya. Suara. Iya, batasan suaranya itu apa termasuk suara bisik-bisik itu juga? Iya. Yang penting ada suaranya. Terdengar oleh telinganya. Gimana sih kedengarannya? Al-kalamu walabdul murakkabu al-mufidu bil wad'i, gitu kan. Jadi harus ada lapas. Lapas itu ada suara, ada huruf. Kadang kalau kita jadi makmum memanfaatkan ini, kan suaranya ini kenceng tuh. Kita manfaatnya kadang-kadang suka juga tidak kenceng-kencengnya, masih kurang aja, kayak jadi kayak dirasa aja gitu. Itu adamul mani syaratnya, nggak ada penghalang. Kalau ada suara kenceng, bacaan kita itu minimal kita merasakan ada suara, merasakan ada suara. Jadi ada syaratnya lagi, adamul mani, selama tidak ada penghalangnya. Sumpah mau ada orang berisik begitu kan, kita itu nggak kedengeran, tapi kita merasakan mengeluarkan suara. Kan kita yang berasa, kita yang merasakan itu. Ya, untuk bacaan imam terlalu kencang, kita baca dengan suara pelan, kan kita merasakan mengeluarkan suara. Kalau keluar berasa nggak? Berasa kalau keluar. Berasa. Itu ukurannya. Berasa apa kagak? Kalau udah berasa ya udah. Jadi kita ngomong kan berasa, kita ngomong kan Bismillahirrahmanirrahim. Berasa kita ngomong walaupun ada suara yang kencang. Berasa. Jadi rasanya itu. Yang penting rasanya dulu. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.